Banyak sekali ya macam-macam pendidikan non formal. Apakah jumlah input kader dengan output kader yang mengikuti pendidikan formal pasca maba apakah sama ketika melakukan rutinan? Yang awalnya kan banyak pasti, baik dari angkatan paling bawah sampai ke angkatan pengurus pasti akan full. Saya bingung, saya harus menentukan format seperti apa. Berbicara virus COVID-19 itu tidak bisa kita anggap sepele, tapi juga tidak bisa kita anggap terlalu serius. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat datang di podcast Ngobras, ngobrol bareng sahabat. Jadi kita malam ini nih sedang berada di Ngobras ini, Mas. Ngobras ini adalah acara podcast yang diselenggarakan oleh PMI FKIP UNED sebagai bentuk transformasi agar bisa sesuai dengan zaman. Karena kebetulan sekarang pandemi dan fokusnya ke arah situ. Lalu kemudian Ngobras ini adalah acaranya tentang ngobrol bagi-bagi ilmu bareng sahabat ya. Ngobrol asik, ngobrol bareng sahabat ya namanya. Yang kita selenggarakan sebagai suatu hal yang mungkin bisa kita nikmati bersama. Karena pasti nanti kita akan mengundang berbagai macam narasumber ya. Berbagai macam narasumber baik itu dari PMI internal maupun dari eksternal yang tentu saja materinya itu tidak kalah penting dan menarik untuk disimak gitu, seperti itu. Nah, pada malam ini merupakan podcast perdana. Kita sedang launching nih atau tampil perdana yang kebetulan pada malam hari ini dihadiri oleh seorang kader ya, aktivis dari PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang sudah berbagai macam pengalaman rintangan dilalui dan kebetulan malam ini sudah hadir. Langsung saja, Mas Bagus, apa kabar? Alhamdulillah baik sahabat. Alhamdulillah. Mas Bagus ini sekarang berada di forum ini. Sekarang tadi bersama siapa, Mas? Kesini bareng sahabat saya, sahabat Anas Bodas. Wah, siap-siap. Nanti itu perlu dikenalkan ya. Nah, Siap. Mas Bagus ini adalah seorang kader ya, PMII. Namanya adalah Bagus Maulana. Beliau kelahiran di Sumeneb, di Madura, yang kebetulan berkuliah di Universitas Jember di kampus UNED. Lalu kemudian beliau adalah demisioner dari pengurus kaderisasi PC PMII Jember periode tahun 2019 dan 2021 sampai 2021. Betul gitu? Betul. Lalu tidak kalah penting usahanya yang sekarang beliau sedang kembangkan, yaitu beliau sebagai owner Mang Bodas Corporate gitu. Nah, nanti itu menarik itu pasti nanti. Siap. Produk-produknya ada banyak, mungkin bisa dicek di IG ada ya? Di IG ada. Oke, siap. IG-nya Mang Bodas. Mang Bodas. Oke, siap. Oke. Ini kita malam ini mengambil tema yang cukup mungkin perlu ya untuk diketahui oleh sahabat-sahabati, terutama PMII. Bagaimana sih tentang proses kaderisasi PMII di Jember khususnya? Karena kebetulan yang hadir ini adalah Ketua Bidang Kaderisasi PC, demisioner ya? Demisioner. Sehingga Dan nanti purnawirawan. bukan. Sehingga nanti materinya akan relevan dengan topik yang kita angkat seperti itu. Nah, untuk sebagai awalan nih, kita membahas tentang kaderisasi di masa pandemi. Bagaimana prosesnya, terus kondisi kaderisasi selama pandemi seperti apa, kondisi militansi kader seperti apa, proses kaderisasi atau internalisasi itu seperti apa, dan lain sebagainya, penjaringan bahkan keadaan atau kondisi sekolah ya, sekolah PMII. Sekarang bisa kita mulai dari yang pertama, yaitu berkaitan dengan proses internalisasi kader PMII. Karena PMII kan juga sebagai organisasi yang punya kader kan. Proses pengkaderisasinya seperti apa seperti itu? Ya, baik, terima kasih sahabat Siva. Sebelumnya ya saya sangat bahagia sekali karena saya dulu juga sempat tinggal di sekretariat PMI Rayon FKIP sudah lama sekali. Di sini ya, Mas? Di sini. Oh. Dan perkembangannya juga sangat lumayan menarik ya bagi sekretariat Rayon FKIP. Jadi saya melihat apa ya? Saya
seolah-olah lagi kembali ke rumah asal saya, yaitu Kemirayan FKIP, di mana sebenarnya lembaga saya itu adalah lembaga baru di UNED yang terbentuk pada tahun 2015 akhir, yaitu dulu ada yang namanya Rayon Teknokes. Ya, gabungan dari 7 fakultas. 7 fakultas di UNED ya? Di UNED. Okay. Jadi ada 5 fakultas kesehatan, terus fakultas teknik sama fakultas ilmu komputer. Jadi saya melihat sudah banyak sekali perkembangan yang ada di sini, dan saya juga ya teringat ke beberapa senior yang dulu juga sempat mengkader saya. Ada sahabat almarhum Mustaqim, ada sahabat Rifai Anwar, sahabat Asep, terus ada sahabat Wahyu yang dulu waktu itu dia di komisariat kalau nggak salah. Jadi kita berbicara mengenai kaderisasi ya sahabat-sahabat. Ya memang efek dari pandemi sangat kita rasakan, bukan hanya dari segi ekonomi, segi politik, segi kesehatan, segi pendidikan. Bagi yang khusus yang malam ini kita bahas, yaitu bagi organisasi kemahasiswaan itu seperti apa dampaknya. Dan itu sangat berdampak sekali yang saya alami selama satu periode kepengurusan. Jadi pada saat saya jadi pengurus cabang, habis dilantik 2 bulan langsung masuk pandemi COVID-19. Dan di sana yaitu dulu masih peraturannya adalah PSBB. Yang sekarang berganti ke level 1 PPKM level 4 ya. Kayak makanan pedas ya. Kayak makan mie pedas, mie setan ya. Level 1, level 2 sampai level 4. Dan memang pada waktu itu ya dari saya pribadi juga bingung ya apa yang harus saya kerjakan pada waktu itu. Karena saya juga dari basic kesehatan, saya juga pernah belajar mengenai teori kesehatan, mengenai virus pandemi itu seperti apa. Sehingga saya bingung saya harus menentukan format seperti apa. Di lain sisi, berbicara virus COVID-19 itu tidak bisa kita anggap sepele, tapi juga tidak bisa kita anggap terlalu serius. Jadi sedang-sedang saja, kita tetap berpikir positif aja, karena salah satu pemicu yang paling besar bagi kesehatan adalah stres. Maka kita ya berpikir positif bahwa semuanya bisa kita kendalikan bersama. Memang sangat berpengaruh ya, terutama bagi proses setiap anggota atau kader, di mana yang awalnya mereka ya kita umumnya kan untuk melakukan suatu proses kaderisasi ya kita selalu bisa untuk face to face seperti ini, ketemu, diskusi, bertemu heart to heart juga, heart to heart, hati ke hati ya kan. Jadi pas ada pandemi, kampus libur, mahasiswa ya banyak yang balik. Lantas bagaimana dengan organisasi kita? Apa yang harus kita lakukan? Sedangkan proses regenerasi, proses pengembangan intelektual kader, doktrinasi nilai, itu kan harus tetap dilakukan. Akan tetapi kondisinya kita juga dibenturkan dengan pandemi COVID. Kita mau mendatangkan anggota, itu juga sulit karena anggota banyak yang pulang kampung, menjalankan ya anjuran dari pemerintah yang harus lockdown, yang harus tidak bisa kemana-mana, di rumah saja, work from home, belajar dari rumah juga. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Saya sempat ya sedikit cekcok pada waktu itu di internal kepengurusan. Ya apa ini kondisinya? Belum lagi pada waktu itu ada beberapa lembaga yang harus melakukan proses regenerasi kepengurusan. Nah, sehingga berarti ya hari ini kita harus melihat kebutuhan hari ini itu apa. Dengan kita tidak bisa berkumpul, kita tidak bisa mendatangkan orang, kita tidak bisa mengadakan diskusi seperti biasanya, berarti ayo kita carikan alternatif, yaitu kita bikin seperti classroom meeting, atau dalam bahasanya kita pakai ya daring dalam jaringan ya, dalam jaringan, baik itu dari proses doktrinasi nilai ataupun proses pengembangan intelektual kader, dan bahkan juga kita berbicara proses perekrutan anggota, yaitu kita melakukan secara
daring. Memang kalau kita bicara seberapa efektif, ya tidak sepenuhnya efektif. Akan tetapi kita harus melakukan langkah-langkah strategis. Kita tidak bisa diam, karena kalau kita diam, lantas organisasi kita tidak akan berkembang. Karena ujung tombak dari PMI itu adalah rayon. Ujung tombak rayon adalah anggota-anggotanya. Kalau anggota-anggotanya ya kita biarkan, kita tidak melakukan proses transformasi di sana, transformasi ideologis, transformasi intelektual, lantas outputnya akan seperti apa organisasi kita ini? Kalau tidak ada regenerasi, lantas siapa yang akan melanjutkan tongkat estafet ideologi kita, tongkat estafet perjuangan kita yang selama ini diwariskan oleh senior-senior kita, alumni-alumni kita, bahkan sudah termaktub dalam, kalau argumentasi kaderisasi itu ada yang namanya argumentasi administratif. Itu merupakan sudah mandat dari organisasi yang tidak bisa kita tinggal. Bicara juga militansi kader, ya sangat berpengaruh juga. Nah, ketika mereka pandemi harus belajar dari rumah, di mana juga efeknya salah satunya ke bidang ekonomi. Di mana ekonomi keluarga juga akhirnya mengalami surut ya. Jadi, mungkin ada yang orang tuanya kader yang mengalami PHK, ataupun orang tua kader yang dia usahanya bangkrut. Nah, berarti dia kan harus membantu ekonomi keluarga. Proses dia untuk ber-PMI juga, akhirnya untuk dia belajar, akhirnya juga berpengaruh. Militansi kepada kader juga, militansi kader terhadap organisasi itu juga semakin berkurang. Tidak seperti dulu. Mungkin dulu kita ingin buat suatu kegiatan, ya tinggal share ke kader, kita hubungin, ya mereka akan datang. Entah diskusi, entah ngopi santai, ataupun kita menyiapkan suatu agenda acara, pasti mereka akan datang. Nah, dampaknya karena pandemi, militansi juga akhirnya berpengaruh. Ya mungkin sahabat Siva merasakan sendiri ya bagaimana dulu sebelum pandemi, ketika melakukan rutinan yang awalnya kan banyak, pasti baik dari angkatan paling bawah sampai ke angkatan pengurus pasti akan full mengikuti agenda rutinitas Yasin Tahlil ya setiap malam Jumat bersama diskusi, dilanjut diskusi. Nah, akan tetapi kan lambat laun itu akan semakin berkurang. Paling banyak yaitu pengurusnya yang akan yang banyak mengikuti agenda. Ya sampai saya menemukan di beberapa lembaga, ya ketika ada agenda-agenda yang awalnya mereka kalau setiap ada agenda diskusi ataupun agenda rutinan itu biasanya banyak sekali antusias dari anggotanya, akan tetapi karena ada pandemi ya berkurang. Mentok-mentok itu bisa sampai 15 orang. Dan itu pun dari 15 orang itu paling banyak itu adalah pengurusnya. Anggotanya hanya 2-3 orang. Jadi gak sinkron ya penyelenggara sama yang sebenarnya mau disediakan ya, difasilitasi ya. Iya, akhirnya ini target ini kita agenda kan sebenarnya setiap pengurus kan membuat agenda, itu yang menjadi sasarannya adalah anggota atau kader yang bukan pengurus. Pengurus adalah IO-nya. Nah, akan tetapi karena pandemi juga, akhirnya ya segitu yang bisa dilakukan. Kita memaksakan melakukan secara offline juga nggak bisa, sangat sulit sekali untuk dilakukan. Jadi benar-benar harus dipaksa. Sedangkan ya tipikal kader beda-beda ya. Ada yang dia memang memiliki jiwa militansi yang kuat. Ketika PMI memanggil, ya harus siap, semuanya dia tinggalkan, dia datang. Tapi ada yang masih separuh-separuh, mikir 2 kali, 3 kali. Ada yang lebih mementingkan ya kondisi pribadinya sendiri. Nah, sehingga ya kayak pengurus hari ini di sini di bermacam jenjang kepengurusan, mulai dari tingkatan rayon sampai PB harus menemukan alternatif proses kaderisasi. Berarti ya dengan perkembangan teknologi informasi hari ini, dengan perkembangan digital hari ini, ya kita harus memanfaatkan itu.
karena itu yang paling bisa menyentuh ke kader hari ini. Saya rasa kan kayak kader hari ini nggak ada yang kader tidak memiliki media sosial, tidak ada kader yang tidak memiliki HP Android ya. Sudah Pasti tuntutan memiliki ya, karena sudah tuntutan dan juga kita sudah terbawa oleh perkembangan zaman, mau nggak mau akhirnya itu menjadi kebutuhan. Dan ya akhirnya ya itu yang kita bisa manfaatkan. Ya bisa misal kayak pakai Zoom meeting ataupun kita pakai metode yang lain, bisa juga kita memakai media sosial kayak live YouTube, live IG yang lebih murah meriah, bisa kader tidak perlu harus capek-capek download aplikasi ya, aplikasi Zoom meeting, tinggal lihat di IG-nya Rayon diskusi ya sudah selesai. Oh, berarti itu salah satu alternatif daripada tidak sama sekali ya, daripada kaderisasi tertutup ya, terbatas, terputus. Nah, karena ya kalau saya katakan PMII ujung tombaknya, kalau katanya Ketua Umum kita Gus Abe mengatakan bahwa PMII adalah ujung tombak dari Rayon itu adalah ujung tombak dari PMII. Kalau saya katakan Rayon itu adalah sumber mata air yang paling jernih. Jadi di sana kita benar-benar mencetak kader seideal mungkin sesuai dengan bakat minat yang dimiliki kader. Karena ya proses di Rayon inilah yang akan menyiapkan calon-calon pemimpin baik itu di PMI ataupun di luar sana pasca PMI. Ya, maka di Rayon prosesnya harus benar-benar matang. Proses transformasi ideologi, proses transformasi intelektual, proses pengembangan hard skill maupun proses pengenalan mengenai perkembangan teknologi hari ini, yaitu harus dilakukan di Rayon. Proses kepemimpinan yang melatih kader untuk menjadi pemimpin itu prosesnya di Rayon. Maka saya katakan Rayon adalah sumber mata air yang paling jernih masih. Jadi ibaratnya kita akan menyiapkan nih para pemimpin-pemimpin yang nantinya siap bisa mengisi di berbagai pos strategis, baik itu yang ada di kampus maupun di luar kampus. Oke, itu kondisi dari kader ya, yang kader yang mana mereka di masa pandemi sedang mereka diterpa dan bahkan hampir terputus prosesnya di PMII karena situasi pandemi. Bahkan ada yang pulang dan juga selain itu juga yang diurusi ketika sudah pulang mereka membantu orang tua kah, atau ada kesibukan atau ada pilihan hidup yang lain. Nah, ketika nikah mungkin ya. Ya mungkin salah satunya itu, sehingga kok tidak ada kabar tiba-tiba sudah nikah. Nah, itu kan yang perlu dipertimbangkan. Juga izin orang tua ketika sudah di rumah kan pasti ada keterlibatan sama orang tua. Mereka bisa ninggal kan masih menjadi pikiran seperti itu ya. Iya. Dan saya rasa juga kita berbicara kader pun itu pasti ketika dia diberikan suatu pilihan, kamu mau di rumah atau mau belajar, pasti kader akan milih belajar sebenarnya. Cuma gimana lagi karena kondisi ya yang memungkinkan, yang tidak memungkinkan, sehingga kader ya harus ada di rumah. Sebenarnya mau ya, semangat ya untuk sebenarnya semangatnya ada, keinginan untuk dia berproses itu ada, akan tetapi kondisi yang berbicara lain. Itu ya. Nah, dalam prosesnya untuk pengkaderan itu yang menginternalisasi atau mengideologisasi itu kan juga tidak terlepas dari upaya-upaya pengurus baik itu rayon, komisariat, cabang dan ke atas, ataupun bahkan dari seniornya meskipun belum pengurus untuk menginternalisasi nilai PMI-an kepada kader. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan itu ketika bagaimana sih proses untuk kader pengurus ini mengkader beliau, dan posisinya sebagai pengurus ini apa mereka tidak tertekan atau seperti apa ketika dihadapkan dengan seperti ini? Iya sih. Jadi gini sih. Kalau kita berbicara kaderisasi kan itu merupakan suatu proses doktrinasi ya, atau proses penanaman
Ini seperti saya katakan tadi, penanaman nilai ideologis, penanaman intelektual, penanaman hard skill ataupun hard skill yang dimiliki oleh kader. Dan itu harus sifatnya adalah kontinu. Tidak hanya bisa berakhir satu kali, tapi harus kontinu. Pasca kegiatan ini kita evaluasi apa yang kurang, apa yang harus dikembangkan, apa yang harus diperbaiki, sehingga proses kaderisasi harus sifatnya adalah kontinuitas, harus berulang-ulang. Nah, kalau kita berbicara proses kaderisasi di PMI ya, untuk penanaman nilai ataupun pengembangan intelektual ataupun bahkan hard skill maupun soft skill kader, itu ada beberapa pendidikan formal. Ada beberapa sistem pendidikan, baik itu formal, informal, dan non formal. Ya, pendidikan formal seperti yang kita ketahui, di tahap awal ada Mapaba, ada PKD, PKL, terus ada PKN, ada SIG bagi kader putri, ada SIG, ada SKK, ada SKKN. Dan itu wajib hukumnya untuk setiap kader ataupun setiap anggota itu mengikuti proses jenjang pendidikan itu. Kalau di tahap Mapaba, itu kan masih tahap awal, bagaimana tahap pengenalan nilai-nilai yang dimiliki oleh PMI seputar historis PMI, terus nilai keislamannya seperti apa, nilai kebangsaannya bagaimana, yang melandasi dasar pikiran kita dalam melakukan suatu tindakan, suatu perubahan itu apa. Jadi masih tahap awal, yaitu adalah pengenalan. Pasca Mapaba, pasca pendidikan formal yang pertama, harus ada pendidikan non formal sebagai tindak lanjut dari pendidikan formal yang pertama. Sebut saja kalau yang pertama materi keislaman. Itu kan hanya dijelaskan sekilas mengenai materi keislaman yang ada di PMI. Islamnya PMI, Islam yang seperti apa sih? Itu adalah Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Kemudian diperdalam di pendidikan non formal, yaitu di sekolah aswaja namanya. Sekolah aswaja. Dan juga banyak sekali ya macam-macam pendidikan non formal pasca Mapaba. Ada sekolah aswaja, ada sekolah Ansos 1, ada sekolah public speaking, ada sekolah gerakan mahasiswa, ada sekolah SIG. Itu termasuk pendidikan formal ya bagi kader kopri. Bagi kader putri. Nah, begitupun selanjutnya pasca PKD harus ada follow up-nya. Pasca PKL harus ada follow up-nya. Follow up-nya adalah yaitu berupa pendidikan non formal. Nah, kalau kita berbicara proses doktrinasi nilai, ini ujung tombaknya adalah di kader, yaitu anggota yang sudah mengikuti PKD. Karena mereka adalah kader-kader ideolog. Mereka kalau ditanyakan ke PMI-nya sudah tidak diragukan lagi. Mereka sudah paham terkait nilai-nilai apa saja yang PMI perjuangkan. Nah, maka proses putusnya suatu nilai ini tergantung pada kader-kader ideolog, yaitu kader-kader lulusan PKD. Matinya suatu organisasi bisa berkembang atau tidak, itu tergantung pada kader-kader PKL. Karena kader-kader PKL sudah gelarnya mujtahid ya dia. Mujtahid. Kalau yang pasca Mapaba masih sebagai anggota. Mutakid. Terus kalau PKD mujahid. Kalau PKL mujtahid. Oh, seperti itu. Sudah kader-kader pelopor. Jadi mereka juga sudah menerima materi-materi yang jangkauannya lebih luas. Bicara gerakan eksospol seperti apa, berbicara pengembangan industri seperti apa, maka matinya suatu organisasi kita maksudnya bisa berkembang atau tidak ya tergantung dari kader-kader PKL. Makanya semakin banyak kader-kader anggota kita yang sudah menjadi kader,
yang sudah menyelesaikan pendidikan sampai di taraf PKL, saya rasa organisasinya akan semakin berkembang karena SDM-nya sudah unggul secara intelektual, secara kemampuan ideologis, secara soft skill, hard skill sudah tidak bisa diragukan. Dan saya rasa setiap lembaga untuk mendelegasikan atau mengikutkan kadernya itu pasti berdasarkan tahap screening yang begitu besar. Sebelum sekolah itu PKD PKL ada screening ya? Ada screening di lembaganya sendiri, di screening, di lembaga penyelenggara juga ada screening. Internal sama eksternal di screening ya? Iya. Sehingga sudah bukan kader yang sembarangan. Maka ya harus banyak kita mencetak kader-kader yang maka pendidikan itu ya, pendidikan formal di PMI itu harus wajib bukan harus lagi, wajib untuk kader lalu itu. Ya, ada peningkatan ya berarti materinya untuk dari Mapaba, PKD, PKL dan seterusnya, Ya. sehingga membentuk citra organisasi berdasarkan jebolan mana mereka sekolah gitu kan. Betul. Seperti itu. Nah, kemudian untuk masih tentang sekolah nih, sekolah PMII. Nah, ketika berbicara tentang sekolah kan penyelenggaraannya itu kan pasti ada dengan konsep yang dan teknis berbagai macam. Nah, kemudian yang menjadi sebuah pertanyaan ini, apakah penyelenggaraannya tetap seperti biasanya, seperti tidak ada pandemi? Yang maksudnya dalam hal ini harus bertemu dalam suatu forum yang secara offline kah? Ataukah itu ada yang secara online dan sebagainya? Betul? Oh iya, siap. Seperti itu. Nah, jadi lantas bagaimana proses penyelenggaraan itu? Ya, kita bisa melakukan dengan dua konsep sih. Yang pertama yaitu konsepnya kita menyelenggarakan seperti biasa seperti sebelum-sebelumnya, yaitu offline. Kita langsung mendatangkan peserta, pemateri, kita karantina di sana. Kita lakukan proses pengembangan intelektual dan semacamnya. Akan tetapi ya tetap kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Karena ya itu penting. Yang terpenting. Terus yang kedua, kita bisa selenggarakan secara virtual, yaitu daring. Yang ketiga yang ketiga sebenarnya kalau di masa saya kita lakukan semi virtual. Jadi untuk peserta kita karantina. Tapi yang jelas itu kita juga memperhatikan protokol kesehatannya. Kita kayak peserta wajib membawa surat kesehatan dari puskesmas atau dari rumah sakit. Terus kayak pemateri yang dia dari luar kota yang tidak bisa datang karena pandemi, kita secara virtual. Akan tetapi tetap juga didampingi oleh pengurus yang di atasnya ya. Sebut saja kalau misalkan Mapaba, kan Mapaba kan bisa diadakan oleh rayon, komisariat, bahkan cabang juga bisa mengadakan Mapaba sebenarnya. Tapi sangat jarang kalau cabang mengadakan Mapaba, kebanyakan ya rayon dan komisariat. Nah, misal yang mengadakan rayon, maka harus ada mentor atau fasilitator dari komisariat. Kalau komisariat mengadakan PKD, harus ada fasilitator dari cabang. Karena juga biar sinkron nanti ya, harapan cabang itu seperti apa, harapan dari penyelenggara, output kader-kadernya seperti apa, itu biar sinkron dan biar juga ya terarah. Kalau saya kemarin ya konsepnya adalah semi virtual. Untuk peserta tetap kita datangkan langsung, tapi kita batasi. Terus harus protokol kesehatan, pakai masker, membawa hand sanitizer sendiri. Untuk itu kita juga komunikasi sama PKC untuk mendampingi kita di proses penyelenggaraan PKL bersama. Untuk pemateri yang dari luar kota kita secara daring. Ya seperti saya katakan tadi itu, kita tidak boleh berhenti. Ya bagaimanapun adalah hari ini yang harus ditingkatkan ya oleh suatu organisasi, yaitu yang pertama adalah kader-kadernya harus berprestasi. Yang kedua,
lembaganya harus bisa mendistribusikan kader-kadernya di beberapa stakeholder pemerintahan. Beberapa stakeholder atau lembaga-lembaga stakeholder yang ada di kampus ataupun di luar kampus. Yang ketiga adalah kader-kader PMI itu harus memiliki integritas yang tinggi serta bisa bersikap baik dalam bersosialisasi di kampus ya. Dan yang keempat yaitu adalah kader-kader PMI harus bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Yang kelima adalah kader-kader PMI harus memiliki keterampilan. Dimanapun keterampilan itu sangat dibutuhkan untuk dia bisa survive nantinya ketika dia pasca ber-PMI. Jadi upaya-upaya untuk proses penyelenggaraan masih tetap dan harus tetap semangat ya, baik dari kalangan pengurus maupun dari penyelenggara dan dari anggota atau peserta itu ya. Wah, ini menarik nih ketika berbicara tentang upaya alternatif atau formula untuk proses kaderisasi di PMII, karena kita juga sebagai organisasi PMII yang memang ada ya, perlu untuk regenerasi ya, harus ada kader untuk meneruskan tongkat estafet perjuangan seperti itu. Artinya juga dari posisi pengurus dan anggota juga juga perlu ya untuk diperhatikan untuk dan bervariasi. Nah, kemudian untuk upaya-upaya yang selama ini terjadi nih, ketika kader-kader itu sebagai suatu alumni atau jebolan dari sekolah PMI itu. Nah, untuk upaya untuk kemudian bagi kader-kader yang masih belum ikut, bagi anggota atau orang lain yang sahabat-sahabat yang lain yang masih belum ikut, itu kan artinya kan masih terbatas kan untuk peserta untuk ikutnya, karena di prosesnya kan tidak mungkin semuanya bisa ikut dalam secara bersamaan. Seperti yang dikatakan sahabat Bagus tadi, bahwasanya dibatasi lah ya. Dan juga ada proses screening, dan bisa saja proses itu juga perlu untuk diloloskan, ada yang tidak lolos dan kan ada yang bersyarat. Nah, ketika orang yang sahabat-sahabat yang masih belum ikut itu atau alumni-alumni yang sudah sahabat itu melakukannya seperti apa untuk transfer ilmu dan sebagainya. Baik. Jadi ini memang kalau kita bicara PMI ya secara kuantitas kadernya ini sangat banyak sekali. Di Jember itu ya ribuan setiap tahunnya kader-kader PMI. Nah, akan tetapi apakah jumlah input kader dengan output kader yang mengikuti pendidikan formal pasca Mapaba apakah sama atau terjadi itu ketimpangan? Makanya karena proses screening yang juga ketat ya, makanya kalau dari PB juga memperbolehkan rayon mengadakan PKD, karena sebelumnya PKD itu yang boleh menyelenggarakan hanya komisariat ya. PKL itu hanya cabang. Untuk PB ya PKN sama SKKN. Nah, karena jumlah kader setiap tahunnya PMI itu mengalami peningkatan, maka agar proses input dan output untuk kader mengikuti pendidikan formal biar linier, maka diikutkan. Maka lembaga rayon itu boleh mengadakan PKD. Asal ya catatannya minimal kayak pengurus, minimal BPH lah. Itu semuanya sudah PKD semua. PKD. Nah, harapannya juga bagi alumni-alumni PKD ini mampu memberikan stimulus bagi yang belum PKD, yang teman-teman yang seangkatannya ataupun di bawahnya, memberikan stimulus untuk bisa mereka juga menyelesaikan pendidikan formal yang kedua itu pasca Mapaba itu. PKD. Begitupun sampai seterusnya. Itu adalah beberapa cara ya yang harus dilakukan. Yang ketiga yaitu adalah kita berbicara follow up. Follow up dari kelembagaan itu juga penting. Biasanya kan memang kayak PKD untuk mendapatkan sertifikat itu kadang masih ada beberapa follow up yang harus mereka kerjakan. Nah, itu follow up dari penyelenggara. Nah,
kalau bisa dari lembaga yang mendistribusikan kadernya untuk ikut PKD di luar lembaganya, itu juga diberikan follow up sendiri. Misal memberikan stimulus untuk kader-kadernya, untuk teman-teman seangkatan yang belum PKD, adik-adik yang belum PKD untuk PKD juga. Atau yang kedua, diberikan untuk memberikan transformasi keilmuan yang mereka dapat di PKD itu apa saja. Tinggal dipilihkan materinya itu apa yang mau mereka sampaikan. Kan banyak sekali materi-materinya. Gitu. Ada materi yang sifatnya ideologis, ada yang sifatnya analisis, ada yang sifatnya leadership, ada yang sifatnya manajemen organisasi, ada yang sifatnya intelektual. Jadi sangat banyak sekali, tinggal dipilih aja. Kalau misal disuruh ngisi materi yang sifatnya ideologis, misal mengenai peta gerakan Islam di Indonesia seperti apa, itu silakan diberikan ruang. Atau misal diberikan peluang untuk silakan kamu yang handle nanti untuk open recruitment anggota baru. Yang lulusan-lulusan PKD ini. Nah, untuk mapabanya berarti ya? Untuk mapabanya mulai dari persiapan dia merekrut kader sampai menyelenggarakan itu serahkan ke alumni PKD. Karena sudah itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab juga ya bagi setiap kader. Itu juga bisa menjadi stimulus biar kader itu tidak lepas. Jadi kader menganggap saya sudah lulusan PKD, saya masih dibutuhkan sama rakyat. Silakan kamu yang handle ini, kamu ngisi kajian ini. Habis dari PKD biar nggak sia-sia ya. Biar nggak sia-sia. Disayangkan. Artinya berarti ketika pendidikan formal itu dalam hal ini PKD dan sebagainya itu bisa ya dilalui diikuti oleh banyak orang. Hanya saja tidak dalam satu waktu tertentu, bisa diselenggarakan oleh lembaga lain atau rayon lain atau komisariat bahkan cabang lain untuk itu ya. Artinya masih banyak peluang ketika kader ingin mengupgrade ilmunya dan mengupgrade statusnya sebagai kader itu ya. Itu ya. Oke. Kemudian untuk PMI ini sebagai organisasi kemahasiswaan yang juga punya komitmen dalam masyarakat nih. Nah, harapannya untuk jebulan dari proses yang sudah dilalui di PMI, baik pendidikan non formalnya, pendidikan formalnya, atau dari prosesnya di PMI sebagai seorang anggota bahkan kader itu kan pasti memiliki impact dari dirinya sendiri, punya kualitas lah, tidaknya dikatakan seperti itu. Nah, pengaruhnya bagi kehidupan itu diharapkan seperti apa dan bisanya seperti apa sih kader-kader PMI ini? Kan banyak kader PMI di Indonesia. Tapi apa yang menjadikan itu hebat gitu? Iya. Jadi kan kalau kita berbicara PMI cabang Jember ya, karena kebetulan kita berasal dari PMI cabang Jember, memang dikenal dengan organisasi pergerakan mahasiswa yang intens melakukan advokasi kemasyarakatan, advokasi di bidang perebutan sumber-sumber agraria. Nah, akan tetapi saya selalu menekankan pada waktu itu adalah gerakan back to basic juga. Back to basic. Dalam artian yang dia dari lembaga pendidikan, silakan mengawal isu-isu pendidikan. Gitu. Apakah isu-isu pendidikan di Kabupaten Jember khususnya itu sudah merata nggak kita bicara pendidikan? Nah, terus yang dari kesehatan, silakan yang dari kesehatan memberikan pengawalan di sektor kesehatan. Yang dari segi teknologi informasi, teknik maupun yang lain juga silakan. Karena kalau kita bicara PMI di Jember sendiri ya sudah sangat kompleks. Mulai dari eksak sampai sosial itu sudah lengkap. Di bidang kesehatan, teknik, terus di bidang teknologi informasi ya teknik, juga di bidang pendidikan, pertanian dan yang lain kita sudah lengkap. Tinggal ayo kita kembangkan juga gerakan back to basic. Karena sangat minim sekali gerakan back to basic itu. Sehingga kalau setiap lembaga
di PC PMI Jember itu melakukan gerakan back to basic, maka gerakan PMI itu tidak hanya berfokus pada gerakan perebutan sumber-sumber agraria saja, tidak hanya berfokus pada gerakan pengawalan isu-isu kampus, tapi juga gerakan kita akan lebih masif juga di ranah masyarakat. Tentu saja di Kabupaten Jember, di kecamatan kota ya, apakah pendidikan sudah merata? Apakah sarana prasarana untuk menunjang kegiatan belajar mengajar itu sudah sangat merata bagi sekolah-sekolah? Kalau dulu yang setahu saya kan ada FKIP mengajar kan ya, di rayon ini kan. Di rayon ada. Nah, itu ayo kita kembangkan gerakan itu lagi. Karena hari ini kan salah satu yang paling berdampak juga di bidang pendidikan ya. Kenapa kita tidak membuat kelompok-kelompok belajar, bimbel-bimbel, dan itu kita bukakan gratis bagi masyarakat yang terdampak itu. Karena kan setiap orang tua juga ya pendidikannya beda-beda. Ada yang mungkin sampai perguruan tinggi, ada yang cuma bahkan yang orang tuanya tidak sekolah. Mereka menyekolahkan anaknya kan biar secara pendidikan itu lebih dari orang tuanya. Tapi karena dampak dari pandemi, akhirnya orang tuanya mau ngajarin juga nggak bisa karena tidak sekolah. Juga repot kerjaan. Repot kerja, anaknya juga yang harapannya secara pendidikan itu bisa lebih dari orang tuanya. Ya akhirnya sama saja. Kenapa kita tidak kembangkan gerakan back to basic ini? Basic keilmuan ya. Basic keilmuan terutama sebagai identitas setiap lembaga kan, setiap rayon. Iya. Itu kenapa tidak kita kembangkan? Sebut saja kalau misal di Jember mengawal isu pertambangan ya di daerah Puger. Daerah selatan ya. Di daerah selatan. Nah, kenapa kayak lembaga-lembaga yang dari pendidikan tidak kalau PJPMI Jember mengawal dari sektor perebutan sumber-sumber agrarianya, PMI rayon atau PMI yang rayonnya itu adalah basicnya pendidikan, kita kawal dampak pendidikan yang ada di sana itu seperti apa. Dengan petani, masyarakat yang terdampak adanya pabrik, nah, dampak pendidikan di sana seperti apa? Nah, kita kawal masalah itu sehingga gerakannya bervariasi. Saya dulu sering mengatakan setiap lembaga-lembaga kita kembangkan gerakan back to basic. Selain kita satu komando dengan gerakan PCPMI Jember, kita juga ya sebagai identitas kultur suatu lembaga, kita basicnya kesehatan, kita kawal kesehatan. Yang basicnya teknik, kita kawal permasalahan teknik yang ada seperti apa, yang dihukum bagaimana. Masalah agraria kan nanti ada teman-teman dari pertanian, teknologi pertanian yang akan lebih paham mengkaji persoalan itu, sehingga akan menarik gerakan PMI Jember sebenarnya karena sangat kompleks. Seperti itu sih. Menarik ya berarti ya, karena di PMI Jember banyak basic keilmuan yang basic keilmuan banyak yang sudah diberikan. Seperti yang dicontohkan tadi, dari misal ada advokasi tambang atau advokasi di daerah masyarakat yang terdampak seperti itu. Nah, itu diberikan saran nih tadi bahwasanya ketika PMI kan sebagai momok ya, sebagai yang tertinggi ya untuk melakukan kegiatan untuk masyarakat, itu kan melakukan pengawalan dan sebagainya. Sebenarnya basic keilmuan yang lain atau lembaga-lembaga yang punya basic keilmuan bermacam-macam itu bisa masuk ya. Bisa masuk dengan cara-cara tertentu. Misal pendidikan tadi. Iya. Bisa dengan mengedukasi masyarakat atau dengan kesehatan, edukasi bagaimana sanitasi dan sebagainya, pertanian gitu. Saya dulu itu ya. Masih ingat ada senior FKIP yang namanya Mas Rudi. Ya. Mas Rudi waktu itu saya maba, beliau pengurus komisariat zamannya sahabat Imam Sunarto. Dia membuat LABAP, Lembaga Bimbingan Belajar. LABAP itu saya sempat bantu juga dia mempromosikan bimbelnya ke sekolah-sekolah dengan menyebarkan selebaran itu, poster-poster, pamflet, brosur. Nah, sebenarnya ini juga bisa nih dikembangkan oleh kader-kader atau anggota PMI saat ini.
dengan mereka hari ini ya pandemi, mereka kembali ke rumah masing-masing. Ayo mereka juga produktif. Misal mereka juga membuat lembaga bimbingan belajar di daerah rumahnya masing-masing. Ataupun mereka bisa kalau tidak mau ke bidang pendidikan atau misal di bidang ekonomi, membuat produk baru yang itu masih belum ada di masyarakat, dengan mengajak masyarakat yang terdampak oleh adanya pandemi. Misal yang PHK atau yang diliburkan sementara tanpa kepastian yang jelas. Nah, itu diajak. Sehingga kader-kader PMI itu juga produktif meskipun hari ini mereka ya untuk melakukan kegiatan seperti ini ya, kita datang, kita diskusi itu sangat sulit, hingga mereka bisa produktif di daerahnya masing-masing. Kalau tidak bisa di Jember ya, misal yang di luar Jember, mungkin kalau yang masih di Jember kan masih bisa didatangkan ke sini. Kalau yang luar Jember, ya ayo silakan. Kalian ya cobalah kawal permasalahan apa yang ada, biar kalian juga produktif. Artinya meskipun terpisah, mereka tetap melakukan hal yang baik di sana ya, iya. Di sana ya. Sehingga dampaknya juga bisa kerasa ke masyarakat. Seperti itu. Oke, menarik ya untuk disimak ya ketika berbicara tentang formulasi-formulasi PMII yang dilakukan untuk sesama anggota atau sesama kader, bahkan masyarakat pun menjadi suatu hal yang bisa untuk diakses PMII sebagai bentuk untuk mengamalkan ilmunya ya, dikatakan seperti itu ya. Sehingga tentu kebermanfaatannya ada untuk masyarakat. Untuk masyarakat banyak. Karena kan sebenarnya kan tujuan salah satu di lahirnya PMI adalah untuk menyelesaikan masalah yang begitu kompleks yang ada di Indonesia. Di Indonesia. Ya, ayo kita terjun ke masyarakat, ya tunjukkan bahwasanya ya kita juga bisa bermanfaat. Ada senior kalian Mas Farhan yang hari ini menjadi aktivis desa di Kemiri kalau nggak salah. Bagaimana dia menggerakkan sektor pemuda untuk ya desanya lebih berkembang. Sampai hari ini dia membuat desa wisata di Kemiri. Ya itu kan salah satu bentuk transformasi dia ya, dari apa yang Mas Farhannya sudah dapat, sahabat Farhan sudah dapat, dia kembangkan ke sana. Ada Mbak Nabilanya dengan dia sering melakukan kampanye mengenai keadilan gender, ya pengawalan isu-isu kekerasan seksual pada ibu dan anak. Kita sebenarnya bisa berkembang, tinggal sahabat-sahabat harus membuka kacamata selebar mungkin dan perasaannya lebih dihaluskan lagi, lebih peka lagi kondisi permasalahan yang ada. Toh kalau kita tidak bisa ke masyarakat, kita hari ini bisa memanfaatkan media teknologi seperti yang dilakukan oleh Mbak Nabilanya bersama teman-teman yang lain, bergerak di bidang pengawalan isu-isu kekerasan seksual di media ya, melalui media. Itu kan sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan hari ini. Tinggal ayo teman-teman lebih peka lagi terhadap kondisi sosial masyarakat yang ada. Wah, gitu ya. Ya seperti itu untuk jebolan PMI itu punya upaya dan punya hal-hal yang bisa sebenarnya dilakukan untuk masyarakat. Wah, dan ternyata diskusinya ini kita sudah cukup hampir dalam waktu yang 1 jam ini mungkin sepertinya. Jadi mungkin ini sebagai suatu penanda kalimat terakhir ya, atau closing statement dari sahabat narasumber, sahabat Bagus, untuk menyampaikan bagaimana sih closing statementnya untuk disampaikan kepada PMII maupun pemirsa di rumah ya. Di rumah, baik ya. Kalau mungkin yang pertama ini. Yang pertama adalah kader-kader PMI ya tetap belajar meskipun ya kondisinya kita tidak bisa belajar bersama di satu ruangan dengan melakukan diskusi dan semacamnya. Silakan kita ya belajar, kita manfaatkan teknologi informasi yang ada. Kita hari ini mencari informasi dan memberikan informasi sangat gampang melalui perkembangan digitalisasi. Terus yang kedua adalah
ya setiap proses kaderisasi yang ada di lembaga itu tidak boleh sampai mandek atau berhenti, tetap harus continue agar ya terciptalah kader-kader yang ideal, kader-kader yang nantinya siap untuk mengisi beberapa pos-pos strategis, baik yang ketika mereka masih berproses sebagai mahasiswa ataupun ketika pasca ber-PMI. Yang ketiga adalah ayo kita tingkatkan nilai daya tawar kita hari ini bagi mahasiswa baru. Ya seperti saya katakan tadi, kita tingkatkan prestasi kader. Kalau kemarin ada sahabat Lutfian yang dari rayon aktif ya, dari rayon Dokter Angka, yang menjadi mawapres di UNED. Hari ini kalau bisa semua calon mawapres di UNED nantinya adalah kader-kader PMII. Kita ciptakan kader-kader PMI yang berprestasi. Yang kedua adalah kita ciptakan kader-kader PMI yang memiliki integritas tinggi, yang bisa juga bersosialisasi dengan baik dengan masyarakat di lingkungan kampusnya, serta memiliki intelektual yang tinggi. Yang ketiga adalah kader-kader PMI harus mengembangkan basic keterampilan skillnya. Yang keempat adalah kader-kader PMI harus mampu beradaptasi dengan perkembangan media sosial yang ada hari ini. Sehingga kita tidak menjadi konsumtif ya, kita hanya menjadi penikmat saja. Kayak TikTok, kita hanya sebatas melihat video-video di TikTok sambil rebahan. Kalau bisa ya kita juga mengisi konten-konten yang sifatnya memberikan informasi kepada masyarakat seperti apa. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya kurang lebihnya mohon maaf ya sahabat-sahabat, karena ini keterbatasan saya juga, dan mungkin pendapat sahabat-sahabat di sana juga lebih bagus saya rasa gagasannya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih kepada PMI Rayon FKIP yang sudah mengundang di PMI Podcast Ngobras. Iya. Ngobrol bareng sahabat. Ngobrol bareng sahabat ya. Ngobrol bagi-bagi ilmu ya dengan sahabat. Ngobrol asik ya. Oke, sampai disampaikan per poin tadi ya. Harapan apa? Bagus. Terima kasih juga sahabat Bagus untuk telah bersedia berkenan hadir dalam undangan kami untuk mengisi podcast yang juga merupakan perdana tentang kaderisasi di masa pandemi, terlebih di Jember. Baik, mungkin itu ya sebagai podcast pada malam hari ini. Terima kasih pada audiens maupun pemirsa di rumah yang sudah menyimak, yang sudah mengikuti diskusi kami dengan hikmat, dan kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf ketika ada salah kalimat maupun perbuatan dalam penyelenggaraan acara ini seperti itu. Mungkin sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan jargon kita ya, yaitu salam pergerakan. Akhirul kalam wa hul mafiq ila komputerik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.